وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akhlasan nasi khalqan wa qalbah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت إلى آخر الآية سورة البقرة. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, ahibba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintai karena Allah. Pada video dan pertemuan kita kali ini kita masih melanjutkan insyaallah kajian penjelasan daripada salah satu kitab yang mulia, yang dimana pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahasnya, yaitu Qawaidul Arba, kitab yang sangat agung, kitab yang sangat ra'i jiddan, yang sangat menarik untuk kita bahas, dan juga kitab yang dijadikan sebagai awwali wal asasi, yang pertama dan juga yang dasar. Bagaimana kita mengetahui cara mentauhidkan Allah dengan benar, dan juga bagaimana kita melepaskan diri daripada menyekutukannya. Jadi teman-temanku sekalian, di part yang kedua ini saya akan membahasnya insyaallah. Tema kita berkaitan dengan doa yang dibaca, yang diucapkan, yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan kitab ini secara eksklusif disyarah oleh salah satu masyaikh kibarul ulama, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku sekalian, pada muqaddimahnya muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan muqaddimah yang sangat agung. Dikatakan oleh waqad qaddama rahimahullahu li hadhihi al-qawaidil arba bi muqaddimatin 'azimatin. Telah memulai pada kata pengantarnya, yaitu Syekh pengarang daripada kitab Qawaidul Arba ini, dengan pengantar yang sangat agung. Fiha ad-du'a, di dalamnya ada doa li talabil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Watanbih ma sayaqul, dan juga perhatian yang nanti akan beliau katakan di kata-kata setelahnya. Artinya beliau memberikan perhatian kita untuk memberikan perhatian lebih untuk konsentrasi, karena beliau akan membahas sesuatu yang sangat penting. Haitsu qala, saat beliau membaca as'alullahal azim Rabbal arshil kirim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza betuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna hadhihi salasa unwanus sa'adah. Nah, ini ucapan dalam muqaddimahnya beliau yang akan kita bahas pada video kali ini adalah ucapan beliau diawali dengan an yatawallaka fid dunya wal akhirah,
Yang semoga Allah menjadikan ya dirinya sebagai penolong bagimu di dunia ataupun di akhirat. Yang dimaksud dengan sebagai penolong di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada hambanya, maka la sabila ilal makarihi antasila ilaih, yaitu tidak ada jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada diri seorang hamba, la fi dinihi wa la fi dunya, baik itu dalam agama seseorang ataupun dalam dunianya, kehidupan dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya dalam surah Al-Baqarah ayat 257, ada di sebelah kanan paling atas ya di juz 2. Beliau mengatakan, "Faida tawallakallahu akhrajaka minadh-dhulumat." Yang dimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan walinya, memberikan pertolongannya kepada seorang hamba, maka akan dilepaskan dari setiap kegelapan. Lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allahu wali, Allah sebagai penolong, alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang akan mengeluarkan seseorang, yaitu orang yang beriman, dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang ingkar dan tidak mau ya mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pertolongan yang mereka bisa ambil adalah daripada taugut. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga dalam surah Muhammad ayat ke-11, "Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Demikianlah sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang beriman, dan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang mengingkarinya, la maula lahum, tidak ada pertolongan. Jadi teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, memberikan perlindungannya ya bagi seorang hamba adalah dengan ya dia diberikan jalan untuk ya menuju cahaya, diberikan kemampuan untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi dari kegelapan-kegelapan. Apa saja kegelapan tersebut? Yaitu seperti ya kesyirikan, kufuran, asyukuk wa ilhad. Yaitu yang zulumat, yang dimaksud di sini kegelapan ya berupa penyekutuan kepadanya. Jadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingkari, kemudian keraguan-raguan yang ada di dalam hatinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang-orang yang beribadah adalah orang-orang yang yakin ya akan perintah-perintahnya, yang yakin ya akan ada nanti hari setelah hari ini, ya hari daripada kehidupan di dunia, yaitu hari berbangkit. Wal ilhad, dan juga adanya penyimpangan-penyimpangan, adanya ya seseorang menghindar daripada cahaya keimanan, dan juga ilmu yang bermanfaat, dan juga amal yang saleh. Jadi teman-temanku sekalian, ikhwan dan akhwati fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hambanya. Kemudian ya dilanjutkan, fa idza tawallaqallahu bi ri'ayatihi wa bi taufiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah. Dan jika Allah SWT telah melindungimu ya biriayah, dengan ya Allah SWT memelihara seseorang, wa bitaufiqihi, dan juga memberikan hidayah taufiknya kepadanya, wa hidayah, dan juga petunjuknya,
fid dunya dan juga akhirat, di dunia dengan juga di akhirat, fa innaka tas'adu sa'adatan la syaqa'a ba'daha abadan. Maka tatkala Allah SWT telah memberikan riayahnya, telah memberikan taufiknya, telah memberikan hidayahnya bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat, fa innaka la tas'ad. Sungguhnya tidak ada yang namanya fa innaka tas'ad. Ya, kalian akan bahagia, ya, dengan kebahagiaan yang tidak ada di dalamnya rasa kesedihan, ya, selama-lamanya. Baik itu di dunia, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, petunjuknya, dan juga taufik wasairi ala manhajis salimah, dengan memudahkan seseorang memahami, ya, agama yang akan membuatnya selamat. Wa fil akhirah, adapun bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba nanti di akhirat, bi an yudkhilaka jannatahu khalidan mukhalladan, dengan Allah Subhanahu wa taala memasukkan dirimu kemana? Ke dalam surganya abadan, ya, selama-lamanya, khalidan mukhalladan, abadi, tidak akan dikeluarkan lagi, ya, dari surga Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang sudah dimasukkan ke dalamnya. La khaufun wala marad, yang di dalam surga tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa takut, wala marad, tak ada rasa sakit, wala syaqa, tak ada kesedihan, wala kibarun wala makarih, tidak ada sesuatu, ya, orang pun yang menyombongkan dirinya, dan juga tidak ada orang yang melakukan hal-hal yang dibenci olehnya. Hadhihi wilayatullahi li'abdihil mu'min fid dunya wal akhirah. Inilah bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya yang mukmin di dunia dan juga di akhirat. Jadi teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dimanapun teman-teman berada, ikhwan dan juga akhwati fillah. Nah, doa beliau, ya, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, tatkala muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendoakan kita semoga Allah memberikan kita perlindungan di akhirat. Maksudnya adalah Allah memberikan, ya, tas'adu sa'adatan la syaqa'a ba'daha abadan. Artinya apa? Ya, kebahagiaan dengan kebahagiaan yang tidak ada kesedihan setelahnya. Maksudnya apa? Di sini kita senang. Makanya di akhir dari mukaddimahnya beliau mengatakan fa inna haula, ya, sungguhnya tiga hal tersebut, artinya ketika engkau, ya, diberikan nikmat, engkau mudah untuk bersyukur. Ketika engkau diberikan ujian, ya, kamu mudah untuk bersabar. Dan tatkala engkau berbuat dosa, ya, langsung lisan kita mengatakan istighfar, kalimatut, ya, istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengannya adalah kunci kebahagiaan. Teman-temanku sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah bentuk, ya, wilayah Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mukmin. Dan doa dari beliau sangat agung sekali. Maka daripada itu sangat penting bagi kita untuk tidak meninggalkan, ya, pembahasan dari kitab ini, ya, dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, sampai dengan pertemuan terakhir. Insya Allah kita akan bahas. Baik, teman-temanku sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang kedua ini, ya, yaitu syarah daripada kitab yang sangat mulia. Sengaja saya buat pendek agar teman-teman bisa mencernanya. Dan insya Allah setiap pertemuan akan ada pembahasan khusus di dalamnya. Taib, barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita perlindungannya, memberikan kepada kita riayahnya, hidayahnya, dan juga taufiknya. Dan semoga kita dimasukkan kepada dalam hamba-hambanya yang bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan
wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم